Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Sumantri S. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial Django, masih di playlist Simple Apps, yaitu tentang reset password ya. Nah, jadi di video ini kita akan mengirimkan link reset password dengan akun Gmail yang terdaftar di aplikasi kita, gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah pernah bahas reset password, tetapi masih menggunakan tanda kutip konsol dan juga file base. Nah, hari ini kita akan mengirimkan link di email resminya, baik itu di platform email Gmail, iCloud, Outlook, dan platform email apa saja. Oke? So, tanpa membuang waktu, kita langsung aja menuju ke pembahasannya. Let's go! Oke, seperti biasa ya teman-teman semuanya, sebelum kita mulai mengerjakan tugas kita hari ini apa yang kita kerjakan, kita harus lihat tugas kita hari ini apa, gitu ya. Oke, jadi minggu lalu kita sudah mengerjakan tugas 8 ya, yaitu register user, dan statusnya sudah done atau selesai. Nah, hari ini kita mengerjakan tugas 9, yaitu reset password ya. Kalau misalnya kita open, nah untuk statusnya kita jadikan aja sebagai in progress, dan lihat di summary-nya di sini. Jadi di tugas ini kita akan membuat sebuah tools reset password untuk pengguna yang lupa akan passwordnya dengan mengirimkan link reset password ke alamat Gmail atau platform email lainnya. Nah, ini menarik ya. Nah, ini menarik ya, teman-teman semuanya. Nah, kemudian kita lihat pengerjaannya atau workingnya. Pertama, buka aplikasi Lunasi untuk rancangan desain interface reset password dan form masukkan password baru ya. Karena memang untuk rancangan ini kita belum rancang desain UI/UX-nya ya. Oke, kemudian pergi ke akun URLs dan tambahkan paket dari Django contrib out views untuk tools reset password dan lain sebagainya. Oke, kita ke aplikasi Lunasi. Ini aplikasi untuk rancangan UI design. Ya, jadi rancangannya sangat simpel. Jadi hanya ada form dan juga icon atau gambar. Ini untuk reset passwordnya dan ini untuk buat password baru dan konfirmasi password baru, gitu ya. Berikut juga dengan informasi bahwa ini sudah berikut juga dengan interface informasinya, gitu ya. Oke, teman-teman semuanya. Oke, kita langsung aja ke Visual Studio Code. Dan tentu ini sudah jalan ya, teman-teman semuanya. Kalau misalkan kita ke aplikasinya, ini sudah ready. Oke, no problem, no error. Apaan? Oke, lanjut. Kita langsung aja ya. Ini adalah hasil dari pekerjaan kita kemarin. Mungkin kita bisa aja untuk closing semuanya. Dan fokus kita adalah di URLs di sini untuk di aplikasi account, bukan menggunakan views ya, teman-teman semuanya. Sip, menarik. Nah, kita sudah mengimpor untuk views contrib auth ya, dan kita baru menggunakan login views. Ini bisa kita cut aja dan kita buat seperti ini karena memang untuk tools reset password akan sangat banyak untuk class based views-nya dan untuk reset password. Untuk reset password khusus class based views itu akan sangat banyak ya. Mungkin ada beberapa class based views. Pertama kita menggunakan aja dulu yang password reset views ya, untuk redirect atau untuk menampilkan form reset passwordnya seperti apa. Nah, di dalam daftar sini itu kita sudah punya beberapa bagian daftar, URL path, link daftar link path-nya. Jadi saya tambahkan aja sebuah path baru dan saya namakan aja sebagai nama path-nya password reset seperti itu. Kemudian kita masukkan atau jabarkan password reset views dan as views sebagai tampilannya apa. Kemudian di sini kita jangan lupa menggunakan name. Ingat, untuk name yang ada di sini harus sesuai dengan name yang sudah ada di class based views password reset views. Untuk name-nya yaitu menggunakan password reset ya, gampang banget teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya ini kalau kita jalankan, ini sebenarnya sudah jalan ya teman-teman semuanya. Coba kita lihat servernya. Oke, no problem. Dan kita coba akses di sini ya. Accounts, kemudian password reset seperti itu dan kita enter. Tuh, ini sudah jalan ya, cuman masalahnya ini masih menggunakan template dari Django admin. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Saya mau nanti redirect-nya itu mengarah langsung ke desain rancangan UI yang sudah kita siapkan di sini. Nah, untuk rancangan UI di sini saya sudah buatkan juga UX-nya ya, teman-teman semuanya. Cuman saya tidak buat dari awal lagi karena memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Nanti rancangan UX yang sudah ada itu saya tinggal copy pastekan aja di Visual Studio Code. Ya, tujuannya untuk meminimalisir waktu. Oke, menarik ya teman-teman semuanya. Nah, masih ingat teman-teman untuk redirect ke
form atau desain yang kita inginkan, itu kita tambahkan sebuah parameter dari password reset views untuk class based views, yaitu template name. Ini sudah pernah saya bahas juga ya sebelumnya. Dan untuk template name, karena ini merupakan sebuah template HTML, jadi sekali lagi kita tidak menggunakan template yang ada di aplikasi account, melainkan mengambil template dari registrasi yang sudah ada di template yang secara global di sini. Oke, teman-teman semuanya. Berarti di sini itu kita buat new file baru dan kita namakan aja password reset form. Nah, ini teman-teman semua jadi harus sama ya. Kali ini memang nama dari template name untuk HTML yang sudah disiapkan oleh class based views, yaitu password reset views. Ya, teman-teman semuanya. Jadi tidak boleh beda. Oke, langsung aja kita jadikan extend di situ. Ini kita masukkan untuk template induknya yaitu base HTML. Kemudian kita blok. Sini menggunakan head title. Nah, biasanya kita menggunakan template text seperti ini ya. Cuman karena kita menggunakan class based views dan tidak ada function atau method atau function based views ya. Berarti untuk titelnya di sini kita buatkan aja seperti ini. Langsung ya, password reset form. Seperti itu aja, sangat simpel ya teman-teman semuanya. Kemudian kita blok seperti itu dan kita masukkan konten seperti ini. Nah, untuk isi kontennya saya sudah siapkan, jadi berdasarkan dengan UI UX yang sudah kita desain ya, dan kita tinggal pastikan aja di sini. Oke ya, menarik teman-teman semuanya. Nah, lihat di sini. Karena kita menggunakan form dengan method post, jangan lupa selalu disertakan dengan JS Server tokennya. Oke, seperti itu. Nah, lihat juga di elemen inputnya, ini sudah benar karena kita menggunakan tipe email dengan nama email karena ini mengacu dari models kita untuk URL fieldnya yaitu email dan adanya di sini ya. Paham ya teman-teman semuanya? Oke, seperti itu. Jadi saya tidak menambahkan label karena sudah jelas ini adalah sebuah email. Oke, ini kita saving aja. Ketika ini saya reload, sebentar, ini terjadi accounts password reset as project templates. Sebentar, kemungkinan kita belum tambahkan ya di sini untuk registration-nya. Oke, nggak masalah. Seharusnya tadi kita selesaikan aja dulu ini ya. Oke, kita masukkan aja registration untuk folder registration yang ada di template secara globalnya. Dan kita masukkan password reset form .html. Seperti itu. Gampang banget. Jadi ketika misalkan saya reload, sebentar, ini terjadi email contact gear, sip. Kita juga lupa untuk lakukan load static di sini. Ingat karena gambar contact gears itu adanya di folder static ya, dan kita sudah pernah konfigurasi di settingnya. Oke, kita tinggal menambahkan aja load static seperti ini. Kalau misalkan saya reload, oke, sudah muncul seperti ini. Keren ya, jadi memang sudah sesuai dengan rancangan UI kita yang seperti ini. Ya, sangat simpel memang, tetapi ya memang khusus untuk reset password aja. Oke, nah, jadi kalau misalkan kita masukkan ya akun Gmail yang pernah kita daftarkan sebelumnya, anggaplah saya coba reset untuk user admin atau super user yaitu admin ya. Nah, untuk super user admin itu kan emailnya admin@dj.com. Jadi untuk memasukkan reset password diusahakan adalah email yang terdaftar di aplikasi kita. Karena kalau tidak, dia akan tidak membuatkan atau menggenerate sebuah token. Oke, paham ya? Sampai sini teman-teman semuanya. Oke, kita coba reset password. Apakah dengan pola yang seperti ini untuk URL-nya akan berfungsi atau tidak? Oke, kita coba reset password. Nah, di sini itu terjadi connection request error untuk password reset. Kenapa seperti itu, teman-teman semuanya? Karena kita belum menambahkan untuk email backend-nya yang ada di file settings.python untuk di project mysite-nya. Ya, oke, jadi kita langsung aja tambahkan di sini email backend seperti itu. Ini sudah pernah saya jelaskan juga ya. Kemudian adanya di Django core _mail backends ya. Jangan sampai salah penulisan. Backends kita menggunakan aja yang konsol aja dulu ya untuk memastikan bahwa reset passwordnya itu berjalan. Setelah itu baru kita lanjut ke SMTP untuk mengirimkan link ke akun Gmail resminya. Kita menggunakan email backend seperti itu. Oke, kita coba cek server. Sip, berjalan dengan normal. Kemudian kita kembali ke
Safari. Ini mungkin bisa kita reload kembali dan kita coba masukkan admin@dj.com, reset password. Tuh, sudah berhasil, cuman seperti yang tadi untuk password reset views itu kembalinya di Django administrasi. Nah, ini yang kita juga tidak inginkan. Jadi kita ke Visual Studio Code, kemudian ke URLs, dan juga tambahkan password reset dan views. Artinya untuk selesai dikirimkan emailnya. Tuh. Oke, ini biar cepat aja ya. Ini kita duplikat aja dan kita ganti untuk password reset views itu menjadi password reset done views. Ini kita ganti menjadi password reset done ya. Ini pun sama ya, teman-teman semuanya. Silakan lihat di dokumentasi dari Django. Ini kita klik kanan, new file, kita pastikan aja di situ dan kita copy paste yang sudah saya siapkan ya. Ini tidak menggunakan gambar sama sekali. Jadi ini kita hapus load statiknya. Oke, menarik. Ini sudah ada isinya dan kalau misalkan kita cek di sini benar sudah mengarah ke situ dan ini namanya password reset done. Oke, kita kembali ke Safari, kemudian kita coba kunjungi password reset, kemudian kita admin@dj.com reset password. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman semuanya. Pengaturan ulang kata sandi telah terkirim. Nah, ini sebenarnya kalau kita cek di terminal itu sudah ada tokennya gitu. Meskipun di sini tuh belum kita masukkan. Cuman masalahnya ketika saya klik ini sama juga kembalinya ke Django administrasi. Ini memang yang secara default ya. Jadi belum kita buat link path-nya berdasarkan yang kita inginkan. Oke, jadi ini bisa kita closing aja dan kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian di sini itu kita menggunakan paket dari password reset confirm views seperti ini untuk konfirmasi passwordnya dan password baru. Oke, ini kita bisa duplikat. Kemudian untuk password reset dan views ini kita ganti dan untuk HTML-nya kita masukkan confirm dan ini bukan lagi down tetapi confirm untuk password reset konfirmasinya. Oke, ini kita copy aja biar cepat. Kemudian kembali ke folder registration dan new file, pastikan aja di situ. Seperti biasa, kita copy paste yang sudah ada gitu. Sip, mantap, menarik teman-teman semuanya. Kembali ke situ, ini belum selesai, kita ke URL dan ini untuk linknya itu kita ganti menjadi reset menggunakan tanda kurang lebih atau lebih dari UIDB, oke, 64 seperti itu dan kita masukkan token ya teman-teman semuanya. Oke, untuk password reset done ini kurang linknya, jadi kita tambahkan aja done di sini atau selesai yang menandakan bahwa kita sudah berhasil kirim link reset passwordnya. Oke, keren teman-teman semuanya. Oke, kita coba lakukan reset password kembali ya untuk menguji coba apakah ini berhasil terkirim atau tidak. Sip, menarik. Kita coba kembali ke sini dan lakukan reset password. admin@dj.com reset password berhasil. Kita ke terminal. Lihat, ini baru terkirim. Ketika kita klik ini, oke. Jadi redirectnya itu langsung ke yang sudah kita atur di sini, yaitu password reset confirm. Sesuai dengan yang kita rancang berdasarkan UI desainnya. Keren, ya. Cuman kalau misalkan saya coba ganti passwordnya, seperti itu. Sebelum kita ganti password baru, kita coba cek di sini ya, teman-teman semuanya untuk password reset konfirmasinya. Nah, di sini saya sudah mengenakan CS Server Token, memasukkan ya dengan method post. Kemudian saya tambahkan labelnya. Ini untuk nama labelnya itu new password 1 dan ini merupakan namanya atau name-nya. Jadi untuk membuat password baru di Django itu menggunakan nama atau field new password 1 dan new password 2 ini adalah konfirmasi passwordnya. Nah, ini biar lebih efektif, password new password 1 ini itu kita masukkan di ID sini. Ketika ini misalkan saya contohkan aja, saya save dan saya reload di sini. Ketika saya klik labelnya, maka otomatis akan langsung ke box ya, ke kotak box new password. Beda dengan new password di sini tuh. Itu tidak ada aksi sama sekali. Kenapa? Karena kita belum memasukkan ini new password 2 ke dalam ID. Jadi masih default untuk emailnya ya. Nggak masalah, kita paskan di situ. Oke. Dan juga di sini saya sudah tambahkan sebuah statement if valid link. Maksudnya valid link ini ketika link yang ada di terminalnya ini valid, maka
dia akan menampilkan form konfirmasi atau masukkan password baru. Ketika link itu tidak valid, maka dia akan menampilkan link tidak valid. Seperti itu ya, kira-kira teman-teman semuanya. Ini kita coba aja ganti passwordnya, seperti itu. Dan kita coba reset password. Nah, lagi-lagi ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, nggak masalah. Jadi, kita selesaikan aja dulu yang ini ya. Jadi, kita selesaikan aja dulu yang reset complete-nya supaya sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti kita ke URL sini dan kita tambahkan sebuah link path baru dan kita tambahkan mengimpor paket password reset complete views di sini. Ini kita kopikan aja dan kita ganti yang sebelumnya untuk path yang ada di sini itu hanya tersisa reset dan artinya selesai ya teman-teman semuanya. Ini kita ganti jadi complete, oke? Dan ini complete juga. Sip, menarik. Kita copy aja, kemudian kita ke folder registration, new file baru, enter di situ, kemudian kita pastikan yang sudah saya siapkan seperti ini. Oke, menarik. Jadi kalau misalkan kita ke sini, ini jelas masih Django administrasi untuk template-nya. Kalau misalkan saya klik link yang tadi, ya, untuk reset password sebentar. Oh, sepertinya ini sudah hilang, ya. Oke, ada di atas sini. Ketika ini saya klik sekali lagi, maka dia akan menyatakan link tidak valid. Kenapa link tidak valid? Karena memang kita sudah pernah melakukan perubahan emailnya. Password baru, ya. Makanya link tadi itu tidak valid, teman-teman semuanya. Oke. Nggak masalah, kita ke sini dan kita ke password reset. Kita coba sekali lagi admin@dj.com reset password berhasil. Kita ke terminal, kemudian ini link token yang barunya ya. Kemudian kalau kita klik save, menarik, kita coba ganti dengan password baru, reset password. Oke, penyaturan ulang kata sandi selesai. Kata sandi Anda telah ditetapkan, Anda dapat melanjutkan dan masuk sekarang. Ya, klik link daftar. Oke, berarti secara garis besar ini itu sebenarnya dan ini sudah selesai ya teman-teman semuanya, tetapi masih menggunakan konsol sesuai dengan yang ada di settings.python untuk email backend-nya di sini. Karena kita masih menggunakan konsol ya teman-teman semuanya. Oke, nah bagaimana caranya dengan kita mengirimkan ke Gmail yang aktif dengan akun terdaftar kita. Nah, kalau misalkan kita cek di Django admin ya, untuk password terdaftar admin@dj.com itu kita sudah punya user sebelumnya itu dengan email samsyahrul@gmail.com ya dengan nama Sumantri-S, status aktif dan bukan sebagai status. Oke. Nah, jadi kita coba mengirimkan link email atau link reset password ke dalam user Sumantri-S ya dengan usernya dengan emailnya samsyahrul@gmail.com. Oke. Pertama, itu kita ke Visual Studio Code dan kita ke settings dari project. Nah, untuk email backend sebenarnya kita menggunakan bukan konsol lagi tetapi SMTP ya. Saya lupa SMTP itu apa, cuma kalau nggak salah itu Sending Message Protocol Transfer ya, sejenis itu. Nah, untuk SMTP ini di dalam backend email sebenarnya sudah terdapat beberapa parameter. Salah satunya adalah host, kemudian port, kemudian ada hostname, ya, hostname dan juga host password seperti ini. Tapi itu semua tidak langsung kita jabarkan seperti ini bentuknya. Tetapi di sini tuh kita menggunakan sebuah parameter string sama seperti email ini, ya teman-teman semuanya. Jadi kita langsung aja email host seperti itu. Ini kita kosongkan aja dulu. Dan ini sebenarnya tipenya adalah string teman-teman semuanya. Kemudian ada email port. Kalau sudah bicara port, berarti ini tuh tipe datanya integer, teman-teman semuanya. Kemudian lanjut kita email host name, ini juga string. Kemudian kita email host password, ini juga string. Kemudian kita menggunakan sebuah string use TLS. Ini sebenarnya menggunakan boolean ya, boolean teman-teman semuanya. Apakah dia true atau false. Jadi untuk menghindari error saya buatkan aja seperti ini ya. Oke, jadi apa itu TLS? Jadi TLS ini sebenarnya merupakan transport layer security ya, jadi sejenis keamanan juga. Sebenarnya ada juga satu yaitu SSL security layer ya. Ini juga boolean, tetapi masing-masing security ini itu punya
port tergantung dari apa yang kita gunakan di sini. Nah, jadi sebenarnya apa kekurangan kelebihannya? Sebenarnya sama saja gitu ya. Oke, jadi untuk kasus di sini saya menggunakan yang TLS aja ya, teman-teman semuanya. Nah, biar tidak bingung, kita coba lihat dokumentasinya, oke, yang ada di Django sini. Coba lihat ya, untuk mengirim surel. Nah, kita menggunakan backend SMTP. Bentar, mungkin ada keliru. Double P-nya SMTP, seperti itu. Nggak masalah. Nah, ini dia tadi ya, ada email hostnya email host, email port, username-nya email user, email host user, passwordnya email host password. Nah, ini use TLS dan email use SSL. Oke. Kalau misalkan kita coba klik di sini, karena kita menggunakan use TLS, lihat di sini teman-teman semuanya. Jadi awalnya itu memang dia berstatus false atau tidak aktif. Nah, this is used for exploit TLS connection, itu umumnya menggunakan port 587. Kalau SSL itu menggunakan port 465 ya. Nah, karena kita menggunakan TLS, berarti kita menggunakan port 587. Oke, kembali ke Visual Studio Code. Ini langsung aja isikan 587. Di sini untuk email hostnya kita menggunakan SMTP untuk platform dari Google ya, smtpgoogle.com. Kemudian untuk hostname ini itu kita gunakan email akun Gmail aktif kita, yaitu gmail.com, seperti itu. Nah, bagaimana dengan passwordnya? Jadi password ini kita tidak menggunakan password bawaan dari email ini ketika pada saat kita membuat email ya, teman-teman semuanya, tetapi kita menggunakan password dari aplikasi. Nah, bagaimana caranya? Jadi, caranya itu kita kembali ke akun Gmail, lihat di sini, kemudian kita klik kelola akun Gmail, nanti akan terdirectnya ke sini, teman-teman semuanya. Nah, dari sini, itu kita pilih keamanan. Oke, pilih di keamanan atau security, kemudian kita scrolling ke bawah, lihat di sini, untuk di bagian atau di cara Anda login ke Google, di sini tuh ada verifikasi 2 langkah, kunci sandi, dan lain sebagainya. Jadi untuk membuat password, untuk host password, itu adanya di sini. Verifikasi 2 langkah, misalnya kita klik aja, kita tunggu, kemudian muncul seperti ini. Seperti biasa nanti masukkan masukkan password user Gmail teman-teman semua. Kita tunggu. Nah, nanti setelah muncul seperti ini untuk verifikasi 2 langkah, kita ke bawah dan lihat di sini tuh ada sandi aplikasi. Nah, untuk membuat sandi aplikasi, kita klik anak panah ini ya. Ini dalam kondisi hover atau aktif, kita klik aja. Nah, di sini baru kita buat nama aplikasinya apa. Oke, misalkan nama aplikasinya itu Simple Apps Email ya, gitu aja, yang simple aja kita buat seperti itu. Nah, sandi yang dibuat untuk aplikasi adalah yang ini, teman-teman semuanya. Berarti untuk sandi ini kita kopikan aja, Ctrl C, dan kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian kita pastikan aja di sini. Ingat di sini tuh ada spasinya, kita hilangkan atau hapus tanda spasinya seperti itu, dan kita save. Di sini jangan lupa kita jadikan sebagai true, teman-teman semuanya. Oke, nah apakah ini sudah selesai? Sebenarnya dengan begini, ini sudah dinyatakan selesai, teman-teman semuanya. Kita coba buktikan, apakah bisa terkirim di Gmail kita atau tidak. Oke, berarti kita ke Safari sini, kemudian kita langsung aja ke password reset. Sebentar, kemungkinan ini servernya mati, nggak masalah, kita jalankan ulang. Sip, menarik, no error, kita reload. Ups, sebentar. Ini sudah sesuai ya. Oke. Oh, sorry. Di sini menggunakan World Wide Web. Kita hapus. Oke, kembali ke form reset password. Oke, kita coba masukkan dengan akun yang terdaftar di sini ya, teman-teman semuanya. Ini adalah akun yang pernah kita daftarkan di sebelumnya ya, dengan menggunakan email atau username samsarur@gmail.com. Kita coba reset password, teman-teman semuanya. Kita tunggu, ini tergantung dari jaringan teman-teman. Kalau misalkan jaringan teman-teman itu kencang, kemungkinan ini akan berjalan dengan lancar. Kita tunggu apakah ini berhasil atau tidak. Kita tunggu sampai prosesnya ini selesai ya. Oke, ini lama karena dia akan mengecek setiap yang kita lakukan konfigurasi di sini, apakah ini sudah benar atau tidak, dengan menggunakan email backend disertai dengan parameter-parameter yang ada yang sedang kita gunakan. Oke, kita lihat di sini, karena memang membutuhkan waktu, dan ini memang masih dalam tahap pengembangan atau developer. Kalau misalkan ini sudah berjalan, kemungkinan password reset ini akan sangat cepat.
karena sudah ada historical dan juga cookie-nya yang ada di browser kita. Oke ya. Jadi mengarahnya itu juga ke sana juga teman-teman semuanya. Oke. Kita coba cek, biasanya itu cepat ya, meskipun dalam tahap pengembangan. Kita coba cek kembali konfigurasi kita yang ada di sini ya. Kita cek satu-satu. Untuk email backend-nya, oke, sudah sesuai. Ada email host, email port, email host, SMTP, Google. Oh, sorry teman-teman semuanya. Ini bukan Google ya, tetapi gmail.com ya. Ya, saya lupa karena kita sering menggunakan produk dari Google, seharusnya karena kita menggunakan Gmail, dan SMTP di sini menggunakan smtp.gmail.com. Oke, nggak masalah. Maaf ya, teman-teman semuanya. Ini kita coba cek server. Oke, kita lihat di sini. Sip, SMTP server disconnected. Iya, jelas. Ya, karena tadi memang ini bukan menggunakan Google, tetapi karena kita menggunakan dengan hostname Gmail, tentu dia menggunakan host smtp.gmail.com. Oke, sip. Kita coba sekali lagi, kita reset, dan kita pastikan di situ dengan user yang pernah terdaftar. Ketika ini saya klik reset password, ini kita tunggu aja. Oke. SMTP sender refused 530, authentication required to webmaster. Oke. Email host, email port, hostname, host password, dan email use TLS. Kita kembali lagi ke settings di sini. Kita coba lihat email host, port, username, use TLS, ya. Host user, oke. Sorry teman-teman semuanya, di sini bukan menggunakan host name tetapi host user. Oke. Saya keseringan menggunakan host name, makanya jadinya menggunakan host name, seharusnya host user. Oke, kita cross check sekali lagi teman-teman semuanya. Jadi memang begini ya, kalau misalkan dalam tahap proses developer, jadi kita harus memastikan bahwa setiap argumen yang ada di sini itu harus sesuai teman-teman semuanya. Kalau tidak, itu akan terjadi error seperti yang saat ini. Oke, email host, port, host user. Oke, saya anggap sudah sesuai. Kita Ctrl save, kemudian kita reload sekali lagi. Kita cek server berjalan normal. Kita reload, sip. Kita masukkan username yang sudah terdaftar, kemudian kita reset password. Kita tunggu, semoga aja ini berjalan lancar. Oke, successfully ya. Jadi memang pertama terjadi karena kita menggunakan smtp.google.com. Sebenarnya kita menggunakan Gmail ya, dan di sini host username bukan hostname ya, tetapi host user teman-teman semuanya. Dengan menggunakan user di Gmail kita untuk akun Gmail yang terdaftar di platform Gmail. Oke, teman-teman semuanya. Kalau misalkan kita coba ke Gmail, akun Gmail kita itu, kita enter, kita tunggu, kita lihat. Nah, lihat di sini teman-teman semuanya. Ini bagusnya ketika kita menggunakan Django. Biasanya kalau kita buat reset password, itu larinya tuh di spam sini ya. Tetapi ini langsung ke email utamanya. Coba lihat di sini. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Ini kalau misalkan kita bandingkan di konsolnya, polanya itu sama ya teman-teman semuanya. Oke, kita scroll ke bawah, ke atas. Oke, kalau misalkan terlalu ini, ya ini dia. Ya, ini sama sebenarnya. Kalau kita cek di Gmail-nya, nah ini your username itu samsar@gmail.com. Oke, sip. Nah, coba lihat di sini teman-teman semuanya. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat di sini kan masih menggunakan IP untuk di server lokalan kita ya. Nah, bagaimana dengan domain atau kita sudah dalam tahap production? Jadi teman-teman tidak perlu pikirkan soalan ini, nanti secara otomatis, secara langsung akan mengikuti dan menyesuaikan di mana hostname kita atau domain kita itu terdaftar. Jadi memang mesin dari Django itu yang akan menggenerate langsung, oh ini domainnya ini. Maka yang dimunculkan adalah nama domain di sini. Keren ya? Keren. Nah, pertanyaannya, Bang, bisa nggak kita lakukan customisasi terhadap ini? Nah, ini juga bisa nanti, teman-teman. Ini juga bisa kita customisasi sesuai dengan keinginan kita. Cuma untuk sementara, kita menggunakan yang seperti ini aja dulu ya. Oke? Salah kalau misalkan saya klik ini, lihat teman-teman semuanya, langsung seperti ini. Kita langsung aja ganti passwordnya, konfirmasi, new password, dan reset password. Lihat teman-teman semuanya, ini berhasil ya. Kita coba login dengan password baru. ID. Berhasil ya teman-teman semuanya. Oke, masalah ini kita coba logout dan kita coba daftar. Kita masukkan di sini misalnya dengan nama lengkap Mantri S dan kita daftar di sini. Oke, ini menandakan sudah berhasil. Kalau misalnya kita coba cek
di adminnya, apakah berhasil terdaftar. Oke, sudah berhasil. Kita tambahkan user baru dengan user atau email sumantri11@ecloud.com. Kita coba kembali ke sini dan kita lakukan anggap saya lupa passwordnya ya, dengan yang baru saya registrasi tadi. Account password reset seperti itu, dan kita masukkan reset password. Sip, pengaturan kata sandi telah terkirim. Kami telah mengirimkan petunjuk untuk pengaturan kata sandi Anda melalui email. Jika ada akun dengan email yang Anda masukkan, Anda akan segera menerimanya. Jika Anda tidak menerima email, pastikan Anda telah memasukkan alamat yang Anda daftarkan dan periksa folder spam Anda. Oke, kita coba cek. Kita coba buka mail dari iCloud dan kita tunggu. Oke, lihat teman-teman semuanya, ini sudah ada link untuk reset passwordnya. Kita klik aja. Sip, sama ya seperti yang ada di Gmail sini. Oke, dengan email yang berbeda atau username yang berbeda. Oke, ini kalau misalkan saya klik dan sip, menarik. Kita coba ganti passwordnya ya. Konfirmasi password baru, kirim reset password. Oke, pengaturan kata sandi telah selesai. Nah, jadi dengan begitu teman-teman semuanya, sumantri11cloud.com, coba login. Oke, ini sudah berhasil masuk ya dengan email atau username yang barusan kita daftarkan. Oke, keren ya. Jadi sesimpel itu teman-teman semuanya. Nah, ini sebagai contoh lagi ya. Karena kita sudah lakukan reset password dan mengganti password baru, kita coba klik token atau link ininya kedua kalinya. Lihat, dinyatakan link tidak valid ya karena memang kita sudah menggunakannya. Oke, ini nggak masalah, kita lakukan aja. Sip, menarik teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi pastikan untuk email backend-nya kita menggunakan SMTP email backend, dan juga untuk argumennya atau parameternya harus sesuai ya. Seperti ini, ada email host, email port, email host user, ada email host password ya. Untuk melakukan membuat password, saya sudah contohkan tadi adanya di sandi aplikasi yang ada di sini, itu ya. Ini sandi aplikasi itu adanya di security atau keamanan, kemudian verifikasi 2 langkah seperti itu. Nanti di bawahnya itu ada sandi aplikasi, teman-teman tinggal klik aja di situ ya. Jadi memang sangat simpel dan sangat mudah ketika kita mengirimkan link reset password melalui akun Gmail atau akun email resmi kita di platform email lainnya atau apapun ya. Keren ya teman-teman semuanya, sangat keren dan easy ya. Jadi seperti ini. Nah, saya kira untuk reset password untuk tugas kita yang ke-9 secara garis besar ini sudah selesai ya teman-teman semuanya. Cuman kalau misalkan ada pertanyaan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan saya jawab dan mudah-mudahan pertanyaan saya itu akan memuaskan teman-teman. Silakan bertanya terkait dengan tugas 9 ini, yaitu tentang reset password. Oke, kita kembali ke Notion. Ini kita lihat. Nah, untuk tugas 9 saya anggap ini sudah selesai, dan minggu depan akan kita buat autentifikasi, change, dan profile pack ya. Nanti akan saya desain UI untuk profile pack-nya seperti apa dan merubah password-nya. Jadi, dua ini berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama merubah password ketika kita lupa password kita. Oke ya, teman-teman semuanya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini. Saya doakan semoga semakin sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Karena channel ini masih baru, jadi memang saya membutuhkan support atau dukungan teman-teman semuanya. Biar saya juga semakin semangat lagi untuk membuat tutorial khususnya untuk Django. Oke, and see you. Nah, jadi cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di episode yang akan datang. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye.